Setelah vakum 12 tahun, Okky Agustina menyatakan keseriusannya untuk kembali terjun ke dunia entertainment. Dirinya mengaku adaptasi dengan ritme stripping dan persaingan dengan artis muda bukanlah tantangan utama baginya. Okky menyadari bahwa persiapan yang paling menantang adalah untuk menjaga penampilan fisik agar tetap proporsional. Wanita 42 tahun tersebut kini sedang fokus untuk melakukan perawatan wajah yang maksimal agar terlihat lebih fresh di depan kamera. Selain itu, dirinya juga mengungkap bahwa kesulitan terbesarnya adalah untuk mempertahankan berat badannya di angka ideal. Demi menjaga kesehatannya, ibu 4 anak ini rutin mengikuti berbagai kelas olahraga seperti yoga dan zumba agar tubuhnya tetap fit. Tujuan utama sekarang ini adalah jujur, saya ini mau balik ke entertain lagi. Jadi aku emang sudah dapat izin dari Kisha untuk boleh syuting stripping lagi. Nah itu kan berarti salah satu harus menjaga penampilan ya, terutama untuk depan kamera gitu. Jadi karena ini untuk sinetron, nah itu perawatan salah satunya tuh. Ya, Okky, Kisha itu kan banyak juga tuh filmnya lagi naik daun kan, selamat buat anaknya gitu kan. Ya bisa nanti pasti berkolaborasi sama anak main film. Oh nggak bisa, anak saya udah bilang nggak mau. Nggak mau gitu. Nggak mau kalau bareng sama Bunda, nggak mau. Yang ada bukannya kerja malah bercanda terus kan. Oke. Mau ngajak Kisha nggak untuk treatment di sini? Iyalah pastilah. Kisha kan mukanya ganteng banget seperti papa. Masya Allah. Iya kan, Korea juga kan. Ya jadi alhamdulillah Kisha sekarang lagi sibuk juga gitu kan. Kalau memang ada waktu, aku pengen banget ngajak treatment, cuman memang jadwalnya ini lagi agak padat. Ini juga hari ini juga Kisha lagi promo filmnya di luar kota gitu. Nanti setelah film ada lagi syuting series, ya alhamdulillah sih. Sebenarnya untuk ngisi waktu sih gitu. Jadi Kisha lihat, Bun, daripada di rumah mulu Bun, ngapain daripada di rumah ngomel-ngomel kan, Bunda syuting lagi. Cuman emang dari Kisha tuh persyaratannya adalah Bunda ini kerja bukan untuk cari uang tapi untuk ngisi waktu. Jadi memang aku ada persyaratan dari Kisha, dari batasan jam, nggak boleh terlalu capek gitu. Butuh banyak pertimbangan nggak sih Bun ketika memutuskan untuk mulai stripping lagi? Butuh pasti, karena aku harus tanya satu-satu anak-anak kan gitu, gimana nih kalau mama gini, gimana, karena aku tahu namanya stripping itu pasti akan ngabisin waktunya lebih lama di luar lah gitu. Walaupun memang aku minta nggak pulang terlalu malam, tapi kan pasti di saat siang nih di luar, ya itu ngomong ke anak-anak, ngobrol, ya udah nggak apa-apa gitu. Pertimbangannya apa tuh Bun? Pertimbangan yang paling signifikan banget tuh apa? Sebenarnya kalau benar kata Ica sih, ngisi waktu sebenarnya gitu, biar nggak gabut kan di rumah gitu. Kegiatan emang ada, cuman lebih ke yang ya lebih ada aktivitas yang rutin lah gitu. Apa karena Ica ngelihat Bunda di rumah karena sedih atau enggak galau atau bagaimana? Enggak, cuma gitu. Jadi jelas Bunda kalau mau keluar juga jelas gitu tujuannya kemana, nggak tiba-tiba mencok ke sana ke sini gitu ya. Jadi itu sih. Tapi kamu bisa biasanya dibilang sama kesini kemana sih? Enggak, kadang kan aku tiba-tiba dari kota mana gitu, Bun, kak, Bunda mau healingnya gitu. Toto di Bandung, Toto di Bali, Tawaran emang udah lama Bun untuk? Sebenarnya udah lama, tawaran tuh udah lama. Jadi udah banyak yang nawarin, cuman waktu kemarin kan Ica nggak ngasih kan gitu. Udah lah, mulai di rumah aja lah gitu. Adik-adik, mungkin dia lihat adik-adik pada gede juga gitu kan. Terus kadang-kadang kayak Nasya sering ke rumah ayahnya, Miro juga suka dibawa papanya, ini Bunda ngapain gitu kan. Ya udah, aku nggak apa-apa. Bunda kerja di mana, Bunda? Sekarang lebih ke yang ya udah, Kisha juga udah mau 21 kan, nggak harus ditempelin Bundanya terus. Bu, sempat vakum berapa lama sih kalau untuk acting? Lama, 12 tahun lama lah pokoknya, dari sejak nikah yang 12 tahun lalu, ya udah di situ berarti. Kenapa ketahuan? Tapi perlu adaptasi karena kan udah lama di rumah, lalu mulai lagi kamera lagi, harus acting gitu. Pastilah perlu penyesuaian sih, yang pasti penyesuaian karena dari segi umur terakhir stripping itu masih umur 28 tahun ya kan. Sekarang umur berapa, lebih penyesuaiannya ke
ke badan sendiri sebenarnya. Artinya udah siap bersaing juga, Bun? Kenapa? Artinya udah siap bersaing dengan yang muda-muda nih. Enggak, kebetulan kan kalau peran saya sama emak. Jadi gue bersaing sama emak sama yang muda. Ya udah nggak bisa mau peran ABG kan udah nggak mungkin, ya kan? Tapi mungkin ada persiapan khusus juga nggak sih, kayak nurunin berat badan, Nah, itu dia. wajah mungkin Pasti. yang ini tadi, mungkin makanya pada akhirnya treatment juga. Ya kenapa aku sekarang lebih bicara treatment ya itu karena namanya layar kamera, layar TV itu kan kita kelihatan 5 kilo lebih berat, lebih besar gitu. Jadi memang harus benar-benar ngecilin badan semuanya seperti harus. Yang paling susah apa? Yang paling susah Untuk perawatan tubuhnya apa nih? Penurunan berat badan sih. Nuruninnya ya. Turun berat badan itu kan, turunnya berapa? setengah mati, naiknya gampang banget. Untuk menuju proporsional perlu berapa kilo untuk diturunin, Bun? Kemarin udah, sebenarnya aku di proporsional tuh 55, ya kan? Kemarin udah 57 tuh, lebaran naik lagi. Mungkin ada beli kelas-kelas juga nggak sih untuk nurunin berat badan gitu? Olahraga pasti, Hmm. olahraga kayak yoga, zumba gitu kok. Dikenal sebagai sosok yang humble dan sangat dekat dengan keluarganya, kepergian aktor senior Raisa Hetapi menyisakan berjuta kenangan bagi ketiga anaknya. Merasa tersentuh menyaksikan banyak rekan yang hadir di acara tahlil 7 harian. Rama Hetapi mengungkap cerita mengharukan tentang kebaikan sang ayah semasa hidupnya. Sebagai putra sulung, dirinya mengenang almarhum sebagai sosok yang selalu membimbingnya ke arah yang positif. Meskipun memiliki sifat keras kepala, karakter itulah yang membuat Rama akan selalu merindukan kehadiran sang ayah. Selain dengan anaknya, Rama juga mengaku bahwa mendiang Raisa Hetapi juga sangat sayang kepada para cucunya, sehingga Rama dititipkan pesan untuk selalu menjaga dan membahagiakan mereka. Hari ini, malam ini, tanggal 7 April 2025, kami baru saja selesai mengadakan tahlil dan doa bersama untuk almarhum. Dan semoga acara hari ini bisa menjadi hadiah yang indah untuk almarhum di sana. Dan kami mohon pada teman-teman juga jika ikhlas dan keikhlasan dapat menghadiahkan almarhum Al-Fatihah untuk almarhum di sana. Undangannya saat ini kita keluarga saja dan kerabat terdekat almarhum. Ini kita memang adakan di kediaman kami. Kita tidak melakukan yang besar-besaran karena memang untuk private, untuk keluarga dan kerabat dekat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sangat bersyukur. Kemarin-kemarin setiap ketemu orang yang mengucapkan duka kepada kami selalu menyebutkan almarhum orang yang sangat baik, pasti pernah ditolong almarhum, itu suatu hal yang luar biasa dan kami sangat bersyukur akan hal itu. Mungkin sosok almarhum yang di 7 hari ini paling Ya, kalau dari saya pribadi dulu salah satu hal yang paling saya ingat dan saya kangenin sebenarnya keras kepalanya almarhum. Karena almarhum itu sering waktu awal-awal mulai sakit diabetes itu sering saya nasihatin, sering kami nasihatin jangan makan gula, jangan makan padang. Tapi ya semua orang tahu, orang terdekatnya tahu almarhum itu orang yang keras kepala. Dan ada aja cara almarhum untuk berdalih agar tetap misalkan kalau makan gula, makan coklat, biar kenapa memang ya ini kan ciptaan Allah melalui manusia harus dinikmati seperti itu. Itu dulu saya melihatnya dulu gini sih, tapi setelah akhir-akhir ini saya pikir kembali itu ngangenin buat saya sebenarnya bisa keras kepalanya almarhum. Tapi
Tapi pesan-pesan apa sih yang selalu diingatkan almarhum ayah? Kalau saya pribadi, almarhum itu sosok yang sangat baik dan luar biasa ke cucu-cucunya. Pesan yang paling saya ingat itu saat almarhum bilang, tolong berikan segalanya untuk cucu saya, berikan segalanya untuk anak-anak kamu. Kamu harus jadi orang tua dan ayah yang luar biasa dan selalu ada untuk anak-anak kamu. Itu pesan yang paling saya ingat dari almarhum. Anak akhir sampai besar, ayah tuh selalu ada dan selalu memberikan cinta yang luar biasa sampai anak-anak kalau nanya opa kemana, opa di mana, kita benar-benar menjelaskan itu perlahan karena setiap kalau dikasih tahu nggak bisa main lagi sama opa, nggak bisa ngobrol lagi sama opa, kadang anak-anak suka nangis karena memang bonding mereka tuh sebesar itu. Jadi buat aku, ayah tuh orang tua yang sangat amat luar biasa besar cintanya, dan kakek yang luar biasa sempurna juga cintanya buat anak-anak. Hubungannya sangat erat ya Kak, cucu-cucunya kalau dia gede sampai cucu itu kayak ini banget gitu ya. Betul, jadi kalau misalnya ya kita suka berdebatnya sama ayah ya kayak gitu, jadi ayah tuh memang harus hampir seminggu tuh harus 2-3 kali sama cucu. Kadang kalau misalnya cucu lagi sakit juga dia nggak ngerti, pokoknya harus ada cucu sakit, cucu sehat, ayah harus selalu ada. Itu sih yang aku lihat bahwa ayah tuh benar-benar cintanya tulus banget buat anak-anak. Aku merasakan betapa ayah juga menerima aku dan sayang sama aku sampai akhirnya aku bisa menyayangi ayah dan support suami aku untuk mengurus ayah dari awal sakit. Sebenarnya sakitnya itu kan dari awal kita menikah, ayah udah biar itu sama yang benar-benar bawa pertama kali biar itu ke RSPP karena ayah itu kan orang yang sangat keras ya, sakit tuh nggak mau dirasa, dirawat. Jadi kita sebagai anak ya kita hanya bisa support. Kalau ayah sakit kita mau ke rumah sakit, kita bantu secara finansial. Kemudian semua dari tangan anak-anak insya Allah juga lakukan yang terbaik, usaha yang terbaik buat ayah. Dari Raya, Surya, Rama, semua sudah berusaha yang terbaik untuk ayah. Atas semua pencapaian kebaikan ayah, terutama kebaikan ayah ke orang-orang yang paling kami bersyukur karena itu sangat terlihat saat beberapa hari terakhir ini kita bertemu tadi seperti yang saya bilang, kita bertemu banyak teman-teman kerabat ayah yang berterima kasih kepada ayah melalui kami, kita dibantu dan lain sebagainya. Itu yang membuat kami sangat bersyukur. Mungkin itu, dan kami sangat bangga membawa nama ayah, membawa nama saya Tapi dan ayah. Dan insya Allah kami dapat memperjuangkan kebaikan-kebaikan ayah, dapat menyampaikan pesan-pesan ayah di depannya, dan bisa membawa pesan ayah terutama untuk saya berpesan memberikan terbaik kepada cucunya, memberikan semua untuk cucunya. Mungkin itu dari pelajaran-pelajaran masa lalu ayah bilang gitu ke saya, mungkin itu yang akan saya perjuangkan pribadi untuk saya, dan pesan-pesan saya akan memperjuangkannya, pesan-pesan Surya untuk memperjuangkan hak-hak Uli, Surya pasti akan memperjuangkannya, dan insya Allah mohon doanya juga teman-teman, terutama untuk sekarang mohon doanya, bantu membaca doa untuk ayah di sana, karena hanya itu yang dapat kita berikan sebagai hadiah untuk ayah di sana, karena namanya sudah berpulang, sudah terputus semua hubungan antar manusianya. Jadi kita hanya dapat berdoa dan terima kasih atas semua karya, atas semua kebaikan, terlepas dari kesalahan-kesalahan, dan mohon maaf juga seperti yang saya pernah sampaikan sebelumnya saat pemakaman, mohon maaf kepada semuanya jikalau semasa hidupnya almarhum memiliki kesalahan secara sengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan dan mohon doanya. Terima kasih. Judika
Jessica buka suara terkait rumor soal dirinya yang membayar royalti lagu melalui direct lesson. Bermula dari postingan Ahmad Dhani, dirinya mengaku keberatan karena merasa di-framing sebagai penyanyi yang melakukan direct lesson. Memiliki pandangan yang berbeda dengan Ahmad Dhani, Judika menegaskan dirinya lebih sepakat pembayaran royalti dilakukan via LMK, sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta. Suami Duma Riris tersebut juga berharap polemik ini dapat menjadi pelajaran bagi para musisi Indonesia untuk menyepakati aturan dari pemerintah sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran. Tak hanya itu, dirinya juga bersama rekan musisi lain tengah melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi demi memastikan regulasi hak cipta yang terang benderang. Itu sebenarnya gini ya, buat kita pribadi, kalau aku sebagai penyanyi ya, aku tidak menamakan misalnya teman-teman dari Visi. Ini lebih ke profesi penyanyi. Aku juga pencipta lagu ya. Lagu-laguku tuh banyak yang dikenal juga. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik, aku yang tersakiti, mama papa larang. Aku bisa nyanyi sendiri lagu-lagu tanpa aku nyanyiin lagu orang. Tapi ini kita itu bicara tentang aturan sebenarnya. Apapun itu kan aturan itu penting adanya dan juga disosialisasikan supaya apapun yang kita jalankan itu ada hukumnya gitu, supaya kita tahu. Kayak misal di lampu merah, kita kalau di stop polisi kita tahu kenapa lu gue melanggar lampu merah kah atau apa. Dia nggak pandang bulu lu mau penyanyi kayak mau apa, mau penyanyi kelas ini kayak apa. Nah kita maunya kayak gitu supaya semua stakeholder dari pelaku-pelaku industri ini nyaman. Aku juga setuju. Perjuangan kita sebenarnya sama, walaupun Pak D kayak kemarin ini misalnya aku dibilang nyolong apa segala, aku sebenarnya nggak terlalu ambil pusing itu. Karena aku lihat adalah tujuannya. Tujuannya ini sebenarnya sama ya. Untuk membuat pencipta itu juga mendapatkan haknya secara langsung. Nah selama ini kan mungkin banyak dari teman-teman yang ya kita juga ya kan, kita ngerasakan itu sebagai pencipta kita nggak jelas misalnya per bulan ini berapa sih kita dapat gini, udah biasa. Mungkin aksi lebih dulu kali yang lebih paham, misalnya ke WAMI dia keluar lagi. Pak D kan sempet tuh keluar masuk WAMI karena mungkin tidak puas dengan kinerja dari LMK. Nah kan sebenarnya mereka lebih tahu itu. Nah kita juga mau ini dibenerin. Nah dibenerin kan caranya itu kan harus diomongin, ada solusi bersama. Kita mau kayak pencipta itu mendapatkan haknya, tapi seperti apa bentuknya. Jadi kalau direct licensing yang misalnya digaungkan untuk kita omongin, karena ini banyak sekali hal-hal yang harus dibicarakan. Misalnya aku penyanyi yang mempopulerkan laguku sendiri ya misalnya, atau aku penyanyi yang menyanyikan lagu orang tapi aku yang mempopulerkan. Kita dari awal tuh nggak tahu tuh ada kayak gitu-gitu, dan itu mereka juga tahu gitu loh. Nah ini gimana kalau kita yang besarkan lagunya kita harus bayar, ya ngomong dari depan gitu loh. Jadi dari depan kita tahu, kalau nanti kita kerjasama dengan pencipta lainnya kita tahu nih dari depan begini ya. Jadi dari depan semuanya tuh udah tahu gitu, udah jelas. Dibuatlah undang-undangnya. Jadi nggak apa-apa sesuatu yang baru kayak gini. Perjuangan aksi, perjuangan visi itu sebenarnya sama, cuman caranya mungkin berbeda. Kalau visi, kalau kita tuh lebih ke yang mana yang benar sih? Kalau ini sudah diketok palu pemerintah, gini aturannya, ini direct licensing kayak gini aku kita jalanin. Nggak ada ngelawan atau gimana, enggak. Tapi harus ada rulesnya, aturannya seperti apa, berapa ininya, kayak gimana sistemnya. Nah itu kalau visi kan lebih ke LMK-nya. Karena selama ini menurut aku sebagai penyanyi dan pencipta lagu juga aku pengen tahu nih, LMK ini memungut sebagai apa namanya, sebagai orang yang kita percayakan untuk mengkolek ciptaan kita, lagu-lagu kita gitu, dipakai orang di sana. Kita mau tahu gimana sistemnya, transparansi mereka sampai dari pengkolekan sampai nyampenya ke kita gitu loh. Nah itu yang harusnya kita kejar bersama-sama gitu loh. Mungkin dari aksi ini udah bosen dulu, udah apa gitu loh. Tapi kan visi ini kan banyak penyanyi yang dari dulu bukannya nggak mau ikut bantuin ini gitu loh. Tapi awalnya kan memang karena sudah dianggap sebagai maling lah, dianggap sebagai nggak mau penyanyi segini, terus pencipta segini. Nah itu kan framing kayak gini tuh juga menyakitkan buat para penyanyi gitu loh. Karena kita ini sangat pengen industri ini, semua pelaku industri ini mendapatkan haknya. Dibuatlah berembuk bareng-bareng. Kalau kemarin katanya udah sempat diundang, visi nggak datang, itu sebenarnya nggak bener juga. Karena visi itu baru ketemu tanggal 4 kemarin, 28 diundangnya, 28
4 itu kita baru ketemu. Jadi memang kita mau ngobrol dulu supaya suaranya nggak beda-beda gitu loh. Maunya penyanyi ini apa sih? Penyanyi ini kan juga banyak, ada yang penyanyi yang nggak ada urusan sama ini, maksudnya dia nyanyiin lagunya kayak Bernadia misalnya, atau band-band kayak Dewa misalnya, itu kan dia nyanyi lagunya sendiri. Tapi ada juga yang penyanyi yang memang semua lagu dia tuh diciptakan orang lain, atau penyanyi yang nyanyiin lagu ciptaan. Nah ini kita harus berembuk bareng, tujuannya pasti semuanya supaya ekosistem musik ini baik. Jadi aku nggak mau ribut-ribut ini, yang beruntung nanti malah nggak tahu siapa yang di luar. Jadi kalaupun Pak Ade begini, keras begini, selama tujuannya untuk membenahi industri, aku aja. Tapi ya mungkin lebih baik kita kalau visi itu maunya ke pemerintah, karena menurut kita itu pemerintah yang harus turun tangan bikin ini ya kan, kita juga bayar pajak kerja. Jadi semua ini kan harusnya pemerintah datang ngobrol sama kita, oke, ini yang berlaku, ini yang dijalankan, ini yang menjalankan LMK gini-gini, semua penyanyi, pencipta lagu ikut ekosistem ini. Udah gitu. Oh enggak, kita juga nggak puas. Aku kemarin terus terang aja, aku bilang aku masuk di dalam 35 penerima royalti terbesar dari WAMI kemarin. Tapi bukan ukurannya, aku bukan itu. Kenapa kemarin nggak segini? Kenapa setelah ada begini nilainya segini? Misalnya lebih apa yang tadi, aku tuh pengen sistemnya benar. Nah ini yang kita fight bareng-bareng supaya orang jangan mikir kita tuh penyanyi tuh egois, nggak mau pencipta tuh dapat. Buat aku malah, aku tuh juga nggak tahu kapan nyanyinya nih, suaraku kayak kemarin juga serang. Aku kalau udah berhenti nyanyi, aku nggak bisa, aku dapat duit itu dari show. Ketika kita show itu namanya fee, bukan royalti. Jadi kalau kita nggak nyanyi, kita udah nggak dapat duit. Tapi pencipta lagu sampai kapanpun dia dapat. Nah, jadi kalau aku ciptain lagu dan aku bisa atur nanti nggak terlalu capek. Misalnya royaltiku dikolek sama LMK yang benar, dan dia bisa mengkolek satu Indonesia sampai luar negeri gitu loh. Jadi kan uangku pasti aku lebih banyak daripada aku sendiri. Misalnya aku istilah kayak kita jualan tapi gua urus sendiri, ini kan pasti akan susah. Itu aja sih sebenarnya. Aku analoginya kayak gitu. Makanya kalaupun ada perbedaan di sini, ya jangan langsung kita anggap itu ya lu lawan gua, lu musuh gua, kita beda, enggak. Ya kan makanya LMK menurut aku diciptakan juga ya karena ini, supaya bisa mengkolek semua yang kita nggak bisa pencipta ini urus sendiri gitu. Nah tapi gimana, sekali lagi LMK-nya udah bener apa enggak? Ini yang teman-teman kita sama ini. Aku sempat bikin analogi pemain bola, kita sama-sama pemain ya, kita tidak ada wasit, tidak ada FIFA-nya. Kita pemain jangan saling pukul-mukul, menyerang. Kita pemain nih justru kalau ada kecurangan dari wasit yang menentukan peraturan, sama-sama kita sana gitu loh. Kita sama-sama protes ke wasitnya, ke FIFA-nya yang bikin aturan, supaya mereka bikin aturan yang baru yang kita setujui bersama. Akhirnya kita mainnya, pelakunya mau back mau penyerang semua itu enak gitu loh. Jadi selama itu nggak ada, ya kita ngobrol, ya menurutku memang ini proses untuk itu semua.